tentang CV pembicara kita. Setelah itu dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber. Baik, sebelum kita memulai seluruh rangkaian acara kita hari ini, mari kita lebih dulu awali dalam doa. Mari kita semua Bapak Ibu satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu dalam pertemuan kami hari ini. Kami bisa berkumpul bersama-sama untuk mengupayakan segala hal yang terbaik bagi lembaga kami yang kami cintai, STT Kudus Alfa Omega, di mana Tuhan menempatkan kami. Bapa, kami bersahati berdoa memberkati seluruh rangkaian webinar pada malam hari ini. Tuhan yang memberkati narasumber, Tuhan memberkati jaringan yang kami gunakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan atas setiap kami. Amin. Baik, selanjutnya kami berikan waktu kepada Bapak Dr. David Rio Susilo untuk memberikan arahan kepada kita sebelum webinar atau sebelum sumber materi. Ya, silakan kepada Bapak. Salam. Halo. Minta maaf ini saya ada di luar ini, belum bisa masuk kampus karena seharian harus keliling. Ya, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Saya diberi waktu untuk memberikan sepatah dua patah kata. Pertama-tama kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, di mana malam hari ini kita bisa duduk bersama untuk mengikuti webinar, khususnya berkaitan erat dengan penulisan karya ilmiah ke depan. Ya. Nah, atas nama Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alfa Omega, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Gideon dan Bapak Fisher, MPD, yang sudah rela menjadi narasumber pada malam hari ini. Nah, saya berharap bahwa melalui seminar ini, seluruh mahasiswa dapat mengikuti dengan baik, dan percayalah pasti akan memperoleh manfaat dari webinar ini. Dan saya percaya bahwa ke depan, khususnya penelitian yang akan dikembangkan oleh saudara dan oleh STT Kristus Alfa Omega akan semakin lebih maju. Sekali lagi, atas nama Civitas Akademika, mengucapkan terima kasih untuk Pak Gideon dan Pak Fisher yang sudah menjadi narasumber pada malam hari ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Selamat mengikuti webinar. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati Pak David yang sudah memberikan sambutan kepada kita semua. Saya minta maaf kalau live dulu ya. Siap Pak David. Ya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Bapak Ibu semua yang sudah bergabung ini, saya perlu menjelaskan sedikit kepada kita bahwa tujuan tadi sudah sempat dijelaskan oleh Pak David, tujuannya adalah pengembangan, ya, pengembangan penulisan ilmiah dari Bapak Ibu semua. Jadi tujuannya itu bisa kita capai melalui tahapan-tahapan. Nah, Bapak Ibu menulis karya ilmiah bagus, ya, tapi harus dipublikasikan juga. Tulisan yang dipublikasikan juga harus diadministrasi secara baik. Nah, untuk mengadministrasi tulisan kita itu dengan baik, maka kita perlu akun Google Scholar namanya. Inilah yang akan kita bahas malam hari ini. Bagaimana kita bisa mengadministrasi semua artikel-artikel ilmiah kita. Kita nanti tahu banyak hal. Nanti Pak Fisher akan menjelaskan panjang lebar. Sehingga sebagai seorang mahasiswa S2, mahasiswa S1,
kita bisa menunjukkan kontribusi kita bagi gereja, ya, kontribusi kita bagi dunia kekristenan. Melalui apa? Karena kita kuliah, sekolah teologi, berbeda dengan mungkin teman-teman pelayan kita yang tidak mengecap pendidikan teologi sekolah, ya. Kita dituntut lebih memberikan berkat melalui tulisan-tulisan berbobot, berkualitas. Nah, tulisan-tulisan itu akan kita ketahui berkualitas atau tidaknya kalau kita punya akun Google Scholar ini. Kita akan tahu berapa banyak orang yang kemudian menggunakan tulisan kita ini untuk tulisan-tulisannya lanjutan. Itu membuktikan bahwa tulisan yang kita hasilkan berkualitas, memberkati banyak orang. Kita juga bisa melihat berapa banyak orang yang sudah membaca tulisan-tulisan kita. Viewersnya akan kita lihat. Jadi sekali lagi, itulah tujuan kita menyelenggarakan webinar malam ini. Tujuan yang kedua, Bapak Ibu, ini yang paling penting juga, bahwa STT kita setiap tahunnya menyelenggarakan reakreditasi prodi dan reakreditasi institusi. Dan saya perlu beritahukan kepada Bapak Ibu, dalam reakreditasi yang sudah kita lakukan, ada nilai yang tidak bisa kita isi. Apa itu? Yang tidak bisa kita isi adalah sitasi publikasi ilmiah dari mahasiswa. Jadi seharusnya mahasiswa itu menerbitkan tulisannya dalam jurnal, ya, dan seberapa banyak orang mengutip tulisan itu, maka itu memberikan nilai buat STT. Semakin banyak orang mengutip tulisan Bapak Ibu, maka semakin baiklah nilai akreditasi prodi di mana Bapak Ibu berkuliah. Semakin Bapak Ibu tidak menghasilkan publikasi ilmiah atau jurnal yang dipublikasikan dan tidak disitasi, maka kita tidak punya poin di bidang itu. Itulah yang selama ini jadi masalah kita. Karena mahasiswa sebagian sudah menulis jurnal, tapi tidak memiliki Google Scholar, sehingga tidak teradministrasi. Sebagian besar lagi tidak menulis jurnal. Nah, malam ini kita sama-sama berkumpul untuk webinar itu. Ya, tanpa berlama-lama saya akan menjelaskan CV dari narasumber kita malam hari ini. Ya, ini adalah seminar kita dan CV pembicara kita adalah, nama pembicara kita adalah Disetra Fisarmanik, ya. Beliau lahir di Parapat 7 Januari 1991, status sebagai dosen tetap STT KAO, menyelesaikan pendidikan Sarjana Pendidikan Agama Kristen dari STT Kristus Alpha Omega tahun 2015, lalu kemudian menyelesaikan pendidikan Magister Pendidikan Agama Kristen dari STT Bethel Indonesia Jakarta tahun 2020. Saat ini Pak Fisarmanik adalah dosen tetap STT Kristus Alpha Omega Semarang. Beliau juga menjabat sebagai Sekretaris P3M STT Kristus Alpha Omega Semarang dan Ketua Departemen City Blessing Church Youth Jakarta. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut dengan tepuk tangan pembicara kita, Disetra Fisarmanik MPD. Kita berikan tepuk tangan kepada Pak Disetra Fisarmanik dan silakan Pak Disetra akan langsung melanjutkan seminar malam hari ini. Silakan. Baik. Terima kasih buat Pak Gideon yang sudah menyampaikan. Oke, sebelum kita praktek membuat account Google Scholar ya, Bapak Ibu, saudara semua perlu menyediakan laptop ya. Kalau saya melihat beberapa ini formatnya masih ada yang menggunakan HP seperti itu ya. Tapi kalau kita nanti membuat account Google Scholar ya, kita butuh laptop ya, karena akan susah kalau menggunakan HP seperti itu ya. Kemudian Bapak Ibu juga harus memiliki yang namanya email dari Google atau Gmail
ya. Itu syarat pertama kalau ingin membuat account Google Scholar. Jadi selama nanti saya menjelaskan kurang lebih sekitar 10 menit atau 15 menit seperti itu, kalau Bapak Ibu belum punya email, Gmail, nah Bapak Ibu bisa membuatkannya sekarang seperti itu ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu juga yang di luar dari instansi STTKAO, Bapak Ibu memerlukan email verifikasi dari instansi atau lembaga Bapak Ibu, ya, seperti itu. Karena STT Kristus Alpha Omega hanya akan memberikan email verifikasi dari institusi sekolah ini seperti itu ya, dan tidak akan memberikan kepada orang dari lembaga lain seperti itu ya. Jadi ini syarat yang harus kita miliki. Punya akun Google Mail, punya email dari institusi, dan nanti email dari institusi STT Kristus Alpha Omega akan dibagikan oleh moderator ya, sehingga kita bisa membuat akun Google Scholar. Oke, kita semuanya atau mayoritas dari kita tentu sudah familiar ya dengan namanya Google Scholar. Hari-hari kalau kita mengerjakan tugas, membuat paper, skripsi, atau mungkin tesis seperti itu ya, kita banyak mengambil sumber seperti itu ya, mengambil sumber dari Google Scholar. Jadi Google Scholar ini adalah suatu wadah yang menampung banyak karya ilmiah, ya, ilmu yang berhubungan dengan ranah ilmu. Jadi Bapak Ibu Saudara kalau di sana mau mencari yang namanya surat utang piutang, surat penggadaian itu nggak ada, itu ya, nggak ada ya. Jadi Google Scholar ini merangkum banyak tulisan-tulisan ilmiah dari para akademisi ataupun ilmuwan seperti itu ya. Namun apakah boleh nanti kita mengupload ya tulisan-tulisan yang nggak sepenuhnya ilmiah seperti itu? Bisa, tapi Google Scholar ini, mesin pencari ini akan tetap menseleksinya kembali seperti itu ya. Jadi Google Scholar ini akan memberikan begitu banyak manfaat bagi kita dalam dunia pendidikan berhubungan dengan karya tulis ilmiah seperti itu ya. Jadi kita bisa mencari bidang apa, teologi kah, bidang pendidikan kah, khususnya kita di sini sekarang teologi seperti itu ya. Ada begitu banyak tulisan-tulisan karya ilmiah yang bermutu, yang berbobot, yang tentunya udah diseleksi oleh mesin pencari Google Scholar ini. Oke, ini ada gangguan seperti itu ya. Memang dari tadi juga agak gangguan, tadi baru ngajar, ini masih gangguan sampai sekarang ya. Oke, semoga ini nggak gangguan lagi, nggak terputus. Oke, jadi di Google Scholar ini kita akan menemukan tulisan-tulisan ilmiah yang tepat sesuai dengan pencarian kita, juga dalam ilmu yang luas seperti itu ya. Saya akan share screen dulu. Oke, ini slide-nya dalam bentuk Word sudah muncul ya? Apakah sudah muncul? Bisa tolong? Muncul tapi kurang jelas, Pak. Kurang jelas ya? Kurang besar. Ya, keluar lagi nih. Sebentar. Oke, gimana? Sudah cukup besar ya? Oke, jadi manfaatnya yang pertama adalah manfaat untuk diri kita sendiri atau manfaat pribadinya, yaitu kita bisa mengoleksi yang pertama ya. Mengoleksi tulisan-tulisan yang berhubungan dengan keilmuan kita, yang berhubungan dengan keilmuan Bapak Ibu semuanya ya. Jadi bayangkan kalau kita punya jurnal, ratusan jurnal atau buku seperti itu,
dalam bentuk cetak, kita butuh tempat yang besar seperti itu ya, dan sulit untuk mengadministrasinya seperti itu ya. Tapi di sini kita bisa mengoleksi banyak tulisan yang bermutu seperti itu ya, karya ilmiah yang bagus. Kita bisa menambahkannya di koleksi kita. Nanti kalau kita udah punya account Google Scholar-nya, kita bisa melihat di sini. Kalau kita klik tanda bintang ini, di sini ada tanda bintang. Nah, ini masuk ke koleksi kita, ke folder koleksi kita ya. Jadi untuk menambahkan koleksi. Kemudian yang selanjutnya, kita juga di dalam Google Scholar ini bisa mengutip seperti itu ya, mengutip tulisan yang hendak kita jadikan rujukan dalam tulisan kita, apakah dalam paper, skripsi, tesis seperti itu ya. Kita bisa mengutipnya dan ini akan langsung muncul seperti ini. Jadi kita nggak perlu menyalinnya ulang lagi seperti ini ya. Akan muncul seperti ini. Misalkan kita mengutip punya Pak Gideon nih. Kita kutip, maka dia akan muncul kotak dialog seperti ini. Dan kita bisa ngopi bukan minum ya Bapak Ibu. Mengcopy tulisan ini, kemudian akan muncul ini, dan ini bisa kita paste di halaman, di lembaran dari karya ilmiah yang sedang kita tulis seperti itu ya. Jadi langsung muncul seperti ini. Kita hanya perlu mengatur formatnya. Mungkin setiap lembaga ada yang berbeda-beda, seperti yang berbeda-beda formatnya. Kita hanya perlu menyesuaikannya saja seperti itu. Oke, ini pengutipan ya. Kemudian berhubungan dengan pengutipan ini ada juga yang namanya sitasi. Sitasi itu sama juga sih dengan kutipan seperti yang mengutip. Seperti tulisan ini dirujuk atau disitasi sebanyak 14 kali. Ya, jadi kita bisa melihat nih tulisan yang udah kita publikasikan nih nanti akan ada di Google Scholar, dan Google Scholar ini akan memberikan informasi tulisan yang udah kita publikasikan siapa saja, dalam artikel mana saja yang mensitasi seperti itu ya, yang menggunakannya seperti itu. Kalau kita klik ini maka akan muncul di sini 14 artikel yang menggunakan karya ilmiah ini di dalam tulisannya. Ya, ini ada dari STT lain seperti itu ya. Atau ini ada Pak Ragil Kristiawan juga yang mengutip, ada Pak Greg seperti itu ya. Nah, jadi di sini kita punya fitur yang namanya bisa melihat sitasi siapa aja seperti itu ya. Dan kemudian kita juga bisa melihat artikel yang terkait dengan tulisan ini seperti itu ya. Jadi kutipan-kutipan atau artikel-artikel tulisan ilmiah yang serupa dengan ini akan dimunculkan juga seperti itu ya. Akan dimunculkan juga. Kemudian kita juga bisa mengingat, membuat email seperti berlangganan seperti itu ya, seperti berlangganan. Jadi kalau kita klik itu penulisnya, misalkan kita berhubungan dengan teologi biblikal atau metodologi seperti itu ya. Kita ingin update terus karya ilmiah tentang metodologi. Kita ingin update tentang biblical teologi seperti itu ya. Kita bisa klik profil orangnya. Kita bisa klik profil orangnya dan kita bisa mengikutinya. Jadi setiap apa yang kita centang di sini, artikel baru yang di-upload, diunggah, dipublikasikan oleh penulis ini, atau hal-hal yang merujuk tentang apa yang di-upload seperti itu yang diunggah akan muncul di email kita, akan ada email pemberitahuan seperti itu ya. Atau artikel-artikel atau riset seperti itu yang berkaitan dengan penulis ini seperti itu, artikel baru akan muncul notifikasinya di dalam email kita sehingga kita bisa mengaksesnya dan nggak ketinggalan informasi seperti itu. Dan manfaat yang selanjutnya ini bisa menunjukkan promosi ya, sebagai promosi sebenarnya bagi kita ya.
secara pribadi seperti itu. Jadi semakin banyak kutipan, semakin banyak artikel yang mengutip seperti itu ya. Artinya tulisan kita itu relevan, dibutuhkan, bagus, berkualitas. Seperti itu ya. Banyak yang mengutip, banyak yang merujuk. Artinya tulisan kita itu baik, bagus, relevan dengan keilmuan seperti itu ya. Dan itu beberapa lembaga seperti itu bahkan mensyaratkan harus minimal ada berapa kutipan seperti itu ya. Kalau di sini ada indeksnya, oh di yang satunya, sebentar, nanti kita akan ke sana. Jadi itu ada indeksnya berapa kali kutipan, seperti berapa artikel yang sudah dipublikasikan, itu nanti akan muncul ada indeksnya seperti itu. Dan ada beberapa lembaga yang mengatakan kalau mau menjadi ketua ini, suatu kepala departemen, ketua departemen seperti itu, syaratnya harus punya akun ini Google Scholar ataupun Sinta, nanti kita akan ke sana seperti beberapa minggu ke depan. Itu citasinya minimal 2 atau 5 seperti itu ya. Jadi itu bisa menjadi promosi buat kita sendiri seperti itu ya. Kalau kita mau masuk di suatu lembaga dan kita ingin juga mengunggah atau mempublikasi melalui suatu lembaga tersebut, ada syarat-syaratnya juga seperti itu ya. Jadi semakin banyak citasi, semakin banyak yang namanya kutipan, itu menunjukkan kualitas, produktivitas, dan kualitas atau dampak daripada tulisan kita. Seperti itu ya. Dampak daripada tulisan kita. Kemudian, ini saya tutup dulu. Untuk instansi, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Gideon itu ya. Jadi ini juga ada pengaruhnya atau manfaatnya juga kepada instansi atau lembaga, di mana kita mempublikasikan karya tulis kita. Katakan kita mempublikasikan karya ilmiah kita melalui jurnal STTKAO seperti itu ya. Seperti yang disampaikan Pak Gideon tadi, itu akan berpengaruh terhadap nilai, terhadap kualitas dari instansi atau lembaga penerbit. Oh, sebentar, ini saya coba tampilkan. Oke. Share screen. Oke, ini yang saya maksudkan tadi. Jadi ada beberapa lembaga seperti itu ya, yang menjadikan ini sebagai syarat, karena ini menunjukkan produktivitas dan dampak. H-index ini yang ada di garis merah. Saya coba besarkan. Nah, ini H-indeksnya 5. Ini punya Pak Gideon ya. H-indeksnya ada 5. Jadi H-index ini adalah indeks yang mencoba mengukur baik produktivitas maupun dampak dari karya yang diterbitkan oleh seorang ilmuwan atau akademisi. Seperti itu ya. Indeks ini didasarkan pada jumlah karya ilmiah yang dihasilkan oleh seorang ilmuwan dan jumlah sitasi atau kutipan yang diterima dari publikasi lain seperti itu ya. Jadi akan ditampilkan di sini. Ada 5 ya. Ada 5 publikasi dengan 5 kutipan dari publikasi yang lain seperti itu ya. Nah, ini contohnya nih. Contoh perhitungan H-index, misalnya pada citasi suatu jurnal, H-index bernilai 7, artinya terdapat karya 7 artikel yang masing-masing dikutip oleh minimalnya 7 artikel lain. Jadi, tapi setelah dipublikasi ya. Jadi yang mengutip itu juga mempublikasikan, seperti itu ya. Udah terunggah secara online di internet seperti itu. Maka itu akan kedetek langsung oleh mesin pencari yang namanya Google Scholar ini ya.
Jadi mereka yang akan langsung menampilkan datanya seperti itu. Jadi ada 7, contohnya 7 artikel dengan masing-masing minimal dikutip 7 artikel lainnya seperti itu. Kemudian ada yang namanya I10 Index. Indeks I10 ini menunjukkan jumlah publikasi akademik yang telah ditulis oleh seorang penulis yang memiliki setidaknya 10 kutipan dari orang lain. Jadi berbeda dengan yang tadi ya. Ini 10. Contohnya nih, kalau di daftar H-index, di daftar I10 indeksnya itu bernilai 2, artinya terdapat 2 artikel yang dikutip minimalnya 10 artikel lain. Seperti itu ya. Contohnya ini. Ini Pak Gideon punya indeks I10-nya ada 2. Jadi ada 2 artikel ya yang dikutip minimal 10 oleh artikel yang lainnya. Artikel yang lainnya yang sudah dipublikasikan seperti itu ya. Salah satunya tadi contohnya ini 14 seperti itu. Dan 14 ini kita bisa melihat kira-kira yang mana aja yang mengutip seperti itu ya. Dan angka-angka ini penting seperti itu ya. Angka-angka ini penting bagi diri kita sendiri sebagai penulis, sebagai akademisi, dan juga bagi lembaga di mana tulisan kita itu diunggah. Karena nilai-nilai ini nanti akan menjadi poin untuk reakreditasi lembaga, ya. Kan Ban PT akan mereakreditasi lembaga. Jadi ini menjadi poin yang penting buat institusi seperti itu. Jadi semakin banyak kutipan, semakin banyak sitasi, semakin banyak karya-karya ilmiah yang Bapak Ibu unggah seperti itu ya. Yang Bapak Ibu unggah melalui lembaga tertentu, contohnya melalui jurnal STT Kristus Alpha Omega, melalui JTS atau SIPK untuk para dosen, JTS untuk mahasiswa, seperti itu ya. Dan semakin banyak yang mensitasi, itu akan menjadi poin lebih, seperti itu ya, bagi institusi. Dan tentunya bagi Bapak Ibu sendiri, karena itu menunjukkan tulisan dari Bapak Ibu memiliki bobot yang baik, banyak yang mengutip, tapi memang nanti pada akhirnya ya ada kelemahannya, tapi kita nggak usah ke situ ya, ada kelemahannya seperti contohnya lah ini contohnya. Kita mengutip tulisan kita sendiri gitu ya kan, jadi nambah 1 kutipan seperti itu. Atau kita suruh orang lain kutip dong ini dong biar kutipan ini indeksnya nambah seperti itu ya. Kutip dong biar indeksnya nambah. Ya, seperti itulah. Ya, tapi ya kita jujur lah ya, seperti itu bisa. Ya, itu juga bisa terlihat seperti itu. Tulisan kita sendiri, kita kutip sendiri, misalkan seperti itu kan nanti indeksnya kan naik tuh seperti itu. Nah, tapi itu kan bisa kita lihat seperti itu ya. Namanya mesin kan memang ada batasan juga, tapi kita bisa melihatnya nanti di sana seperti itu. Dan ini juga yang akan kita lakukan seperti itu ya. Mungkin nggak semua daripada kita di sini punya tulisan seperti itu ya, karya ilmiah yang sudah kita unggah di jurnal seperti itu ya. Nggak semua. Tapi salah satu syaratnya adalah kita harus punya ini kan, punya karya ilmiah. Nah, nanti ada triknya. Kalaupun belum pernah mengunggah ke Google Scholar atau ke salah satu penerbit seperti itu ya, salah satu penerbit jurnal, belum pernah mengunggah melalui JTS atau melalui SIPK. Nah, nanti kita ada triknya di sana gimana supaya registrasinya bisa terus berlanjut seperti itu ya. Oke, kita akan praktek membuat account Google Scholar-nya ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu silakan sediakan laptop, silakan sediakan email dari Google, Gmail, dan Bapak Ibu yang dari instansi lain, silakan Bapak Ibu harus memiliki email verifikasi dari instansi yang terkait ya. Oke, apakah ini cukup jelas?
Oke, yang pertama, Bapak Ibu bisa langsung masuk ke website googlescholar.co.id atau Google Cendekia. Ya, Google Cendekia. PowerPoint-nya belum muncul, Pak Bizar. Oh, sebentar. Udah muncul belum ya? Apakah sudah muncul? Belum. Sudah masuk ke Belum, Kak. Oke, sudah Cendekia, muncul, Pak. Pak Bizar. Sabar ya Bapak Ibu. Memang beginilah. Oke, semoga semuanya udah muncul ya. Udah karena jaringan jadi sebagian ada yang sudah muncul, ada yang belum. Bapak Ibu silakan masuk ke account. Kalau sudah punya Gmail, harusnya udah bisa langsung masuk ya ke Google Scholar. Ya. Nah, nanti di sana Maksudnya bisa, di Google Cendekia kan, Pak? ya Google Cendekia. Google Cendekia. Setelah itu sudah masuk Kalau- di Google Cendekia. Kalau sudah masuk dan sudah punya account, itu harusnya langsung ke sini ya. Langsung bisa masuk nanti ke My Profile ya. Tapi kalau belum punya account-nya, Bapak Ibu harus daftar dulu ya. Harus daftar dulu, harus buat account dulu. Ini, kalau sudah punya kan, kalau masukkan sini ya. Mungkin tolong dijelaskan apa yang perlu pertama-tama dipersiapkan. Semuanya disiapin apa? Oke, Bapak Ibu, seperti yang saya katakan tadi, Bapak Ibu silahkan menyediakan laptop supaya bisa mengerjakannya dengan baik seperti itu. Kemudian Bapak Ibu harus sudah memiliki Gmail. Apakah masih ada yang belum memiliki Gmail di sini? Oke. Saya kira semua sudah punya ya, akun Gmail ya. Nah, Bapak Ibu silakan langsung masuk aja kalau sudah punya, langsung ke Google Scholar atau Google Cendekia. Ya, Google Cendekia. Mungkin ada beberapa tampilan yang akan berbeda seperti itu ya. Tapi kurang lebih sama seperti itu. Oke, semuanya sudah masuk ke Google Cendekia ya. Kemudian klik di My Profile. Di sana akan ada tulisan My Profile. Nanti akan muncul seperti ini ya. Kalau yang bahasa Indonesia kan profil saya, Pak. Jadi mungkin ada dua macam, yang bahasa Inggris atau bahasa Indonesia gitu supaya Iya, buka profil. kebetulan Google Cendekiawan ya profil saya berarti. Ya, profil. Nanti akan muncul kotak dialog seperti ini ya untuk mengisi. Oke, jadi di sana bisa diisi nama, ya, nama lengkap. Kemudian dari instansi, afiliasi ini, lembaganya, sekolahnya. Kalau yang dari STT-KAO, silakan tuliskan STT Kristus Alpha Omega, atau Bapak Ibu ada dari STT mana, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu harus memasukkan email verifikasi, tapi bukan Gmail. Ini yang saya katakan tadi, email dari instansi.
dari lembaga Bapak Ibu. Nah, untuk mahasiswa STT Kristus Alpha Omega, Bapak Ibu saudara sekalian bisa memasukkan email ini ya. Nanti akan diverifikasi. Jadi ketika nanti next step itu emailnya akan masuk dan diverifikasi. Selama belum diverifikasi nggak akan bisa. Ya. Sebentar. Tanya Pak, boleh? Ya, silakan. Untuk email verifikasi ini berarti mahasiswa @sttkao ya? Seragam ya? Iya, benar untuk semuanya ya. Oh, seragam. Oh, thank you. Kemudian ini Bapak Ibu di bidang ilmu mana seperti itu ya? Apakah di bidang teologi, pendidikan agama Kristen? Bapak Ibu bisa mengisinya. Kemudian ini alamat website tidak perlu diisi karena ini opsional. Pak, emailnya tadi itu apa Pak? Verifikasinya Pak? Mahasiswa. Karena saya terputus. Ini Pak ada di ini Pak. mahasiswa@sttkao.ac.id. Pak, mau tanya Ya. Pak, afiliasi tadi diisi apa ya Pak? Karena saya terlambat nih. Itu STT Kristus Alpha Omega, Ibu Esther ya? Itu instansi sekolah. Ya Pak, terima kasih. Untuk mengisi data profile ini semuanya sudah ya? Ada yang masih belum? Nama. Untuk homepage ini tidak perlu, itu alamat website. Contohnya www.sttkao.ac.id. Itu sifatnya opsional, jadi nggak harus, ya, bisa dikosongkan aja. Nama lengkap, nama institusi, email verifikasi atau email institusi, bidang keilmuan, alamat websitenya dikosongkan saja. Kalau semuanya sudah, silahkan klik next step. Pak, kalau bidang keilmuan disebutkan ilmunya juga nggak? Ilmu teologi atau teologi saja? Teologi aja bisa, nanti bisa di ini aja Pak, di edit juga untuk profilnya. Oke. Teologi atau PAK aja, seperti itu bebas. Biblical, teologi. Nanti akan muncul harusnya daftar artikel ya, sesuai dengan nama dari Bapak Ibu. Tapi kalau nggak ada, di skip aja. Pak, tanya Pak. Ya. Saya kan baru buat ini Google Scholar. Ketika lanjut ke step berikutnya itu sudah ada nama saya nih, sudah ada penelitian. Itu bagaimana Pak? Ya, sudah ada muncul berarti artikel ya? Iya. Atas nama Saudari Titin ya? Ngomonginnya. Oke, berarti tinggal klik aja di situ. Berarti kalau dan dilihat di situ judulnya juga benar, namanya benar, berarti itu artikel yang udah pernah diunggah, dipublikasikan di internet. Mungkin ada di CTS, seperti itu ya. Kalau itu memang tulisan Saudari Titin, klik aja itu, dicentang seperti itu ya, dicentang. Ada centangnya di kiri ya. Pak, mau nanya. Ya. Yang halaman beranda itu diisi enggak ya? Beranda, yang dimaksud beranda yang mana ya?
Yang habis bidang minat, terus di bawahnya kan ada halaman beranda opsional itu diisi Homepage. atau Itu dikosongkan aja. Dikosongkan. Halaman beranda. Homepage ya maksudnya ya. Oke, itu dikosongkan aja. Nah, nanti kalau udah muncul next, kayak tadi Saudari Titin kan muncul tulisannya tuh langsung. Kalau itu memang tulisannya bisa langsung klik. Ya. Klik tulisan itu. Tapi, kalau belum punya, bisa coba klik salah satu tulisan orang lain. Satu artikel aja ya, satu artikel. Kalau nggak bisa di-skip. Apakah semua sudah masuk di step ini? sudah masuk? Tapi di sini tulisannya penelusuran Anda tidak cocok dengan grup artikel manapun begitu. Oke, berarti itu Ibu mencari ya. Berarti ada skip nggak di bawahnya? Kalau ada, di-skip aja. Atau pilih salah satu jurnal aja, salah satu tulisan yang ada yang ditampilkan. Satu artikel. Berarti di kolom pencarian ini ya diganti ya? Ya, benar. Oh, bisa skip apa enggak? Di-skip aja. Karena memang Ibu mungkin tulisannya belum pernah ada kan. Kalau kayak tadi Saudari Titin sudah pernah ada tulisan yang diunggah, langsung muncul seperti itu. Atau yang lain udah pada skip ya? Saya centang yang di artikel salah satunya ini kok nggak keluar apa-apa, Pak. Ada muncul next seharusnya ya, Pak. Kalau sudah dicentang, ada paling bawah next. Pak, udah kita dicoba ini pakai namanya Pak Gideon, tapi semuanya udah keluar ini. Pilih salah satu aja. Salah satu tulisannya, contohnya Pak Gideon itu, ya. Tulisan Pak Gideon. Nanti akan dihapus lagi ya. Dicentang satu aja, satu artikel aja. Iya, sudah. Oke. Di paling bawah harusnya ada next ya, atau apa ya di paling bawah ya? Mungkin beda dengan Di tampilan. Chrome panah biru ke kanan, Pak. Nggak ada tulisan next. Ya, oke, ya benar. Pojok kanan ya. Ya. Pojok kanan atas warna biru tanda panah itu juga sama, Pak. Ya, sebelah kanan tanda panah warna biru, silakan klik itu. Nanti jurnal atau jurnal orang lain yang bukan tulisan Bapak Ibu, nanti itu akan dihapus ya. Akan diedit lalu dihapus seperti itu. Tadi apakah ada muncul ini untuk pencarian update ini? Suaranya putus-putus ya, Pak. Pak, di sini tulisannya update terkait artikel begitu. Ya, update aja, Bu. Update, terus ke profile. Yang recommended atau direkomendasikan. Setelah itu, pilih automatically update, ke go to my profile, nanti akan muncul ke profilnya ini ya, Bapak Ibu. Jadikan profil saya untuk umum itu ya, Pak ya? Ya, kalau benar. bahasa Indonesia. Ya, benar, Bu. Centeng ya, Pak ya. Dicenteng ya. Ya. Setelah itu akan masuk ke profilnya ya, ke profil dari Bapak Ibu.
Nah, di profil ini Bapak Ibu bisa mengganti foto, dan di sana juga ada pilihan untuk menambah artikel. Jadi untuk fotonya mungkin belakangan ya, untuk menyingkat waktu ya. Nanti Bapak Ibu bisa edit sendiri fotonya, ganti sendiri fotonya. Nah, untuk menambahkan artikel yang sudah pernah Bapak Ibu publikasikan sebelumnya, Bapak Ibu bisa klik add, atau kalau di Indonesia tambahkan, seperti itu ya. Tambah plus, tanda plus. Itu untuk menambahkan tulisan-tulisan yang sudah pernah Bapak Ibu publikasikan dan bisa Bapak Ibu administrasikan di sini. Segala tulisan yang pernah Bapak Ibu unggah. Mungkin pernah mengunggah di JTS, atau di Shift K, atau di jurnal STT lain, ya, atau mungkin di akademia. Nanti di sana bisa ditambahkan secara manual ataupun dengan menggunakan judul di mesin pencari. Pak, ini berarti kita belum bisa upload sebelum diverifikasi sama kampus ya, Pak? Ya, kalau belum diverifikasi, Yosia dari STT Kristus Alpha Omega. Iya, Pak. Oh iya, harusnya udah diverifikasi dong. Maksudnya unggah gimana? Kalau untuk unggah artikel, jurnal, itu harus ke instansi. Contohnya mengunggah jurnal di JTS, ya. Nanti artikelnya itu, jurnalnya itu diunggah di JTS, kemudian Google Scholar akan otomatis mencarinya, seperti ya, kalau tadi diklik ini tanda add, terus nanti di sana bisa diketik judul penelitiannya, nanti akan muncul, ya. Nah, itu tinggal klik centang sebelah kiri ya. Jadi kalau memang belum pernah mengunggah sama sekali, ya nggak bisa. Nggak ada, berarti memang masih kosong. Ya, Ya, masih Pak. kosong. Maksud saya di profil saya ini kan tulisannya emailnya belum diverifikasi dari kampusnya. Berarti harus nunggu verifikasi dari kampus baru nanti saya bisa. Berarti belum semua yang terverifikasi nih ya. Ada yang belum terverifikasi ya. Gimana Pak Gideon? Ya, saya sambil memverifikasi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah menuliskan dengan benar alamat email tadi, akan masuk langsung ke alamat email itu, dan saya akan langsung memverifikasi dari sini. Sejauh ini email yang masuk sudah saya verifikasi Bapak Ibu. Berarti kalau belum masuk kemungkinan salah menulis. Ini ya emailnya ya. Verifikasi. Jadi mungkin saya saran Bapak Ibu supaya kita tunggu di sini dulu ya, supaya diverifikasi kelar dulu. Oke. Bagi yang belum, silakan. Pak Fisher. Siap Pak. Saya dulu pernah mohon sama Sekretaris Prodi untuk email institusi, dan saya sudah dibuatkan oleh IT-nya STT KAO. Jadi saya sudah punya email atas nama NIM dan @sttkao.ac.id kan. Jadi saya tulis di situ dan saya verifikasi sendiri begitu. Apakah bisa Pak Gideon verifikasi sendiri? Harusnya ini terkait ini ya. Kan saya membuka email institusi saya sendiri kan. 20.00.273@sttkao.ac.id. Berarti sudah bisa Jadi, masuk ini ya Pak? Intinya udah bisa iya, masuk nih. Iya.
Jadi Oke. memverifikasi sendiri saya, kemudian diterima sama Google Cendekia begitu. Oke, silakan Pak Gideon. Pak Harun dan Bapak Ibu yang lain yang sudah mungkin punya akun pribadi, akun institusi pribadi, ya, untuk memudahkan administrasi penelitian kita di Bora, kami mengharapkan Bapak Ibu menggunakan satu email ini untuk seluruh mahasiswa. Nanti di Sinta ini memudahkan kami mengadministrasi khusus untuk yang mahasiswa. Jadi begitu Pak Harun. Tadi terputus Pak. Oh ya, saya ulangin sekali lagi Bapak Ibu semua, untuk Pak Harun juga. Demi memudahkan kami mengadministrasi data, sitasi seluruh mahasiswa. Jadi untuk mahasiswa S1 dan S2, kita tetapkan menggunakan satu akun yang sama di sini untuk mengadministrasi jumlah publikasi ilmiah dan sitasi. Jadi kita menggunakan satu akun ini, yaitu mahasiswa@sttkao.ac.id. Begitu Pak Harun dan Bapak Ibu semuanya. Jadi mohon nanti menggunakan akun ini. Terima kasih. Siap Pak. Jadi kalau bikinnya misalnya enggak sekarang, nanti ada yang jaga atau gimana ini Pak? Di mahasiswa STTKO ACID ini? Ada tim kita yang menjaga, Pak. Oh baik Pak. Siap. Dan kemudian ini kan baru untuk Google Scholar ya. Saya pernah mendaftar di ResearchGate, tapi rupanya di sana setelah verifikasi memerlukan email-email kolega yang sudah ada di sana, dan itu membuat saya tidak bisa masuk karena gimana ya, di ResearchGate ternyata perlu memasukkan email yang sudah terdaftar sebagai kolega di sana. Dan di sana memerlukan nama sekolah dalam kancah internasional begitu. Ketika saya tulis Kristus Alpha Omega Theological Seminary, tidak ada. Jadi tidak bisa masukkan nama sekolah di sana gitu. Karena mungkin nggak tahu, pihak institusi belum meminta kerjasama atau bagaimana ya. Pak Harun, izin Ya, Pak. saya jawab. Memang pembahasan untuk ResearchGate belum di bagian ini kita, ya. Baik, Tapi Pak. tidak usah takut Pak Harun, kita akan buat itu pertemuan berikutnya. Kebetulan saya sudah punya akun ResearchGate hampir 2 tahun lebih ya. Jadi nanti saya juga bisa menjadi salah satu kolega yang merekomendasi Pak Harun untuk masuk di ResearchGate. Tapi untuk kali ini kita fokus di Google Scholar dulu Pak Harun. Siap Pak, siap. Apakah sudah semua terverifikasi? Yosia tadi udah ya? Sudah, Pak. Belum, Pak. Sudah. Pak, saya belum, Pak. Sri Astuti. Sri Astuti belum, Pak. Saya juga belum bisa. Saya juga, Pak. Banyak yang belum ini. Juga belum, Pak. Ini saya masuk di update artikel, setelah itu terapkan update secara otomatis atau kirim update melalui email, Pak. Otomatis saja, Pak. Otomatis ya. Setelah itu Ya. jadikan profil saya, begitu, dicetak. Ya. Selesai ya. Saya kasih selesai ya, Pak. Nanti tinggal menambahkan filenya atau tulisannya di profile itu dengan mengklik tanda plus ya. Atau kalaupun tadi yang dipilih bukan tulisan Bapak Ibu, itu bisa dihapus ya, tinggal klik kemudian hapus, ada option untuk menghapus. Jadi ini yang Bapak Ibu, sebentar saya sampaikan. Jadi sampai detik ini memang yang sudah masuk di akun mahasiswa itu sudah terverifikasi semua.
Nah, kalau belum masuk juga, Bapak Ibu belum terverifikasi, nah mungkin ada kesalahan dalam penulisan email. Coba saya tampilkan lagi ya. Tadi saya ngirim ulang Pak Gideon. Terima kasih. Mungkin bisa dikirim Oke. ulang. Mungkin dikirim ulang aja. Bagi yang belum, bisa dikirim ulang. Betul Pak. Atas nama Email siapa tadi ya Pak? Saya masuk Pak Fisel. Ya Pak. Ini Mau dengan tanya Pak, untuk email yang sudah diverifikasi, itu berarti keterangannya email yang diverifikasi di sttkao.ac.id ya? Keterangannya begitu ya Pak? Iya, benar. Benar Pak. Baik Pak, terima kasih. Bagi yang sudah ini, Ya, biar saya nggak juga confuse, belum yuk. sambil Iya, menunggu, Yuk. dikirim ulang tadi emailnya, dikirim ulang ya. Semoga bisa masuk dan bisa diverifikasi. Bagi Bapak Ibu yang sudah pernah mempublikasikan tulisan ilmiah, Bapak Ibu bisa langsung menambahkan ya di sana dengan mengklik ini yang ada tanda plus, add, atau tambahkan. Nanti di sana bisa tambahkan artikel, kemudian tinggal cari judulnya. Pak Gideon, ya, Pak Fisher, mau tanya Pak. Yang ditulis di verifikasi email itu email saya atau emailnya mahasiswa ya Pak ya? Mahasiswa STTKAO. Email verifikasi, email dari institusi Bu, ini Bu. Oh, iya. Email verifikasi, silakan Ibu ketik ini. Sudah Pak. Nah, Tapi silakan nama saya Sudah. sudah Pak, tapi saya belum diverifikasi. belum diverifikasi. Oke. Baik. Itu udah dikirim ulang ya, Bu? Berkali-kali Pak. Oh, sudah berkali-kali malahan ya. Ya. Mungkin ya ada kendala mungkin di websitenya. profil Ini yang ngomong suaranya putus-putus ya. Oke. Putus-putus ini yang ngomong. Diganti bagaimana Pak selanjutnya? Pak, suaranya nggak jelas sama sekali, Pak. Tadi ngomong apa ya? Sama sekali nggak jelas suaranya. Bagi yang ini, biar sambil menunggu ya, bagi yang sudah, kalau memang sudah pernah menerbitkan, seperti itu ya, karya ilmiah, Bapak Ibu bisa klik tadi, tanda plus, kemudian tambahkan artikel. Nah, di sini kayak ini bisa Bapak Ibu cari sesuai judulnya. Nah, nanti akan muncul beberapa opsi ya, seperti ini, beberapa opsi artikel. Nah, kalau itu ada tulisan Bapak Ibu, silahkan dicentang. Tapi kalau memang nggak ada, ya berarti nggak ada yang bisa ditambahkan. Menunggu Bapak Ibu
mempublikasikan tulisan di kedepannya ya. Kalau Bapak Ibu mempunyai artikel yang nggak bisa kedetek sama mesin pencari Google Scholar ini, atau katakanlah yang tidak berafiliasi seperti itu ya, Bapak Ibu bisa menambahkan secara manual. Ya. Jadi artikel-artikel yang nggak kedetek sama mesin pencari Google Scholar ini, tulisan Bapak Ibu tersebut bisa Bapak Ibu tambahkan secara manual. Caranya adalah klik tanda plus tadi. Di sini Oke, klik tanda plus tadi. Kemudian tambahkan artikel secara manual. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini, Bapak Ibu. Tanda plus atau tambahkan atau add. Kemudian pilih tambahkan artikel secara manual atau add artikel manually. Nanti akan muncul seperti ini. Lalu Bapak Ibu bisa mengisi jurnalnya seperti itu ya, jurnal yang pernah Bapak Ibu. Kalau tadi nggak muncul ya, nggak muncul di pencarian. Ataupun dari web yang lain seperti itu ya, dari penerbit yang lain yang ada yang sudah pernah Bapak Ibu publikasikan, Bapak Ibu bisa klik other ini. Klik other atau lainnya. Nanti di sana Bapak Ibu bisa menyertakan link dari tulisan Bapak Ibu tersebut. Contohnya, Bapak Ibu pernah menerbitkan di Akademia. Dan ternyata ketika dicari tadi di mesin pencari, nggak muncul tulisannya. Tapi pernah nih, dan masih ada ya, masih ada di Akademia tersebut. Bapak Ibu bisa menambahkannya secara manual di other atau yang lainnya. Dan kemudian akan muncul Pak Pisar, ini kan rata-rata mahasiswa kan, ya, yang dimana belum pernah menulis di jurnal. Kalau disuruh cari di ini, apa kau bisa? Kalau belum pernah menulis di jurnal, artinya ya belum ada yang bisa ditambahkan. Iya, makanya. Memang sudah sampai di situ. Tapi kalau ada tulisan-tulisan lain seperti itu ya, tulisan-tulisan yang lain, itu bisa ditambahkan secara manual. Kalau tadi yang udah menulis artikel mungkin di JTS seperti mahasiswa, mungkin akan langsung ke detect seperti tadi Saudari Titin ya, langsung ke detect dia sama mesin pencari Google Scholar dan langsung bisa ditambahkan. Tapi ada yang susah untuk ditemukan mesin ini seperti itu ya, itu bisa ditambahkan secara manual gitu. Kan kebanyakan dari peserta ini adalah mahasiswa yang baru mau menulis skripsi ya, penelitian ya. Nah, bagaimana dengan mereka? Ya, artinya kita udah mahasiswa udah memiliki account dan nantinya kan kalau ingin mempublikasikan jurnal khususnya yang berhubungan dengan P3M seperti itu ya, nanti bisa menambahkan secara manual di kemudian hari seperti itu ya. Tapi kalau memang belum ada sama sekali, ya memang harus dikosongkan seperti itu. Dan sampai di sini seperti itu ya, untuk pembuatan account Google Scholar-nya. Nanti di kedepannya bisa diupdate seperti itu ya, untuk jurnal yang akan diterbitkan. Apakah semuanya udah mengadministrasi tulisannya? Pak,
jamnya sudah lewat. Ya. Atau nanti bisa di ini ya, ditambahkan belakangannya. Yang terpenting adalah Bapak Ibu sudah memiliki account dan itu sudah diverifikasi oleh institusi, ya, sudah diverifikasi institusi. Tapi masalahnya adalah yang beberapa ini ya, yang belum terverifikasi seperti itu ya. Apakah bisa nanti setelah Zoom ini diverifikasi lagi, Pak? Ya, kita nanti akan coba pikirkan ya langkah selanjutnya. Kalau untuk mahasiswa kita harus membuat mereka punya account seperti itu ya, karena nanti ini berhubungan dengan tulisan-tulisan mereka yang akan diunggah, jurnal mereka yang akan diunggah seperti itu ya. Pak, tolong di-refresh mahasiswa STT KAO-AC ID-nya, yang saya sudah masuk tapi belum diverifikasi. Oke, mungkin belum sampai ke ini ya, ke domainnya ya. Di sana terkirim tapi belum masuk ke domainnya situ ya. Bagaimana mengetahui bahwa akunnya sudah terverifikasi? Kalau di laptopnya masih tertulis belum terverifikasi. Iya, nggak akan bisa melanjutkan seperti yang tadi disampaikan beberapa itu, nggak akan bisa melanjutkan ya. Nanti kalau udah terverifikasi akan muncul seperti di sini ya, verified email dari instansi mana gitu ya. Kalau kita diverifikasi oleh STT KAO seperti itu ya, akan muncul di profilnya nanti sudah terverifikasi. Emailnya udah diverifikasi nih di emailnya sini ya. Berarti udah diverifikasi. Tidak ada email yang di. Iya, berarti Kalau sebenarnya di saya ini tidak ada email yang diverifikasi STT Kristus Alpha Omega gitu saja, Pak. Berarti belum diverifikasi dengan beberapa teman yang lainnya belum masuk ya. Bisa enggak kayak kayak Lucky itu bisa diverifikasi enggak, sudah masuk enggak emailnya atau belum? Bapak Ibu, Pak Fizar, saya bantu jawab dulu Pak Fizar. Untuk kita semuanya, ini karena sudah berulang ya. Tadi pertanyaannya di seputaran sudah masuk, tidak masuk, sudah masuk, tidak masuk. Bapak Ibu, kebetulan malam ini saya sedang menjaga portalnya, web akun mahasiswa sttkau.ac.id ya. Jadi email verifikasi yang masuk akan langsung saya verifikasi ya. Tapi kalau belum masuk, saya tidak mungkin bisa memverifikasi, email verifikasinya saya belum masuk. Kira-kira begitu. Lalu tandanya kalau sudah diverifikasi adalah tadi ada keterangan sudah terverifikasi dan langsung terbuka akun awalnya. Muncul tampilan awal. Ya. Nah, seperti ini nih, Bapak Ibu yang bisa lihat nih di tampilan awal. Nah, ini akan secara otomatis muncul ketika sudah terverifikasi dan ada tulisan telah diverifikasi. Muncul tulisan seperti itu. Bagi yang sudah terverifikasi, mungkin juga bisa berkomentar. Apakah sudah ada yang melihat tulisan itu? Seperti Fasto, ini yang sudah terverifikasi Pak Lucky Johannes. Pak Lucky Johannes sudah terverifikasi. Lalu Ibu Milka Puji Arni barusan saja 1942. Jadi mungkin prosesnya agak lama ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah next step di sana, tapi dia butuh waktu untuk sampai di di akun ini tersampaikan ya. Jadi percayalah Bapak Ibu, kalau sudah dituliskan akun notifikasinya akun verifikasinya dengan benar atau email verifikasi dengan benar, kami akan verifikasi secepat mungkin. Begitu Bapak Ibu. Silakan. Oke, Pak. jadi nanti akan ditindaklanjuti ya. Akan ditindaklanjuti mungkin karena serentak mengirimnya. Jadi perlu proses seperti itu. Ada beberapa kendala. Jadi akan nanti segera ya, akan kalau sudah masuk akan segera diverifikasi supaya Bapak Ibu
mempunyai akun Google Scholar yang terverifikasi oleh STT seperti itu ya. Dan sebenarnya ini jamnya kita sudah lewat, nggak apa-apa ya. Ada beberapa hal lagi seperti itu, tetapi nanti bisa tidak begitu urgen. Itu hanya tentang mengedit seperti itu ya. Jadi data yang sudah pernah masuk, artikel yang sudah diupload seperti itu yang sudah masuk, itu bisa diedit datanya ya. Judulnya, seperti yang diisi dengan manual tadi ya, bisa diubah seperti itu. Judulnya, tahunnya, volumenya, seperti itu ada opsi untuk mengedit data, seperti itu ya. Oke, saya kira cukup dari saya kembalikan ke moderator ya. Pak, boleh saya tanya lagi nih? Boleh Pak, silakan. Dalam notifikasi itu verifikasi email di sttko.ac.id belum diverifikasi, dan di bawahnya ada akun saya Harun Witono, student Kristus Alpha Omega Theology Seminary, dan seterusnya. Di bawahnya ada judul, ada huruf plus, ada titik 3 ke bawah begitu. Di situ sudah bisa menambahkan apa-apa, padahal emailnya belum diverifikasi ini. Karena menunya yang ditayangkan ini rupanya Google Chrome atau bukan. Kalau yang Google Chrome itu lain, menu-menunya mungkin sudah diupdate jadi lain begitu. Jadi itu ciri-cirinya sudah diverifikasi, apakah muncul sudah, kalau yang ditayangkan tadi add, kalau di sini tanda plus begitu, terus tambahkan artikel dan seterusnya, tambahkan grup artikel, tambahkan artikel secara manual. Tadi Bapak udah verifikasi sendiri ya yang menggunakan email yang satunya ya? Enggak, saya baru-baru saja ketika saya tanya tadi, habis tanya saya bikin akun email atas nama harunwitono@gmail, terus saya daftar di Scholar tadi, terus saya kirim verifikasi sudah berapa kali ya? 4 kali saya tekan begitu. Berarti sudah bisa menambahkan gitu ya Pak? Kalau Bapak sudah ada tulisan, silakan ditambahkan. Iya, kok di Nanti sini hanya sudah ada menu. verifikasinya kan nanti. Ya, silakan ditambahkan aja Pak. Kalau Bapak sudah ada tulisan-tulisan, silakan ditambahkan. Nanti untuk verifikasi bisa menyusul Pak, seperti itu ya. Oke, baik. Kalau ini Bapak nanti menambahkan. belum tahu juga artikelnya itu dalam bentuk apakah, file kah, apakah, belum pernah soalnya kan. Oh, berarti nanti Bapak memang harus mengunggah dulu, mempublikasikan di lewat instansi mana, apakah Kristus Alpha Omega, mungkin lewat CTS, seperti itu ya. Oh, begitu ya Pak. Jadi tidak bisa mempublikasi pribadi, harus kirim ke Salom dulu ya? Lewat Google Scholar ini nggak bisa Pak mengunggah jurnal Pak. Google Scholar ini hanya merangkum, mengindeks, mengadministrasi tulisan-tulisan karya ilmiah yang sudah pernah, yang ada, yang Bapak publikasikan, seperti itu Pak. Jadi jurnal Bapak unggah di sini nggak seperti itu Pak. Oh. Bukan untuk mengunggah jurnal Google Scholar ini fungsinya. Oh, hanya judul, pengarang, jilid, terbitan, hanya info-info begitu saja yang bisa kita masukkan ya Pak. Jurnalnya enggak bisa masuk. Jurnalnya harus Bapak unggah atau publikasikan melalui instansi penerbitan jurnal. Contohnya kita ada penerbitan jurnal itu JTS untuk mahasiswa, seperti itu ya. Kalau untuk dosen ada jurnal namanya SIFK, seperti itu. Dan untuk mengunggah melalui penerbit ini harus melalui banyak proses, seperti itu ya. Tulisan namanya juga karya ilmiah, ilmu, seperti itu ya. Harus diuji, harus direview, seperti itu tulisannya. Gitu. Itu nanti keterkaitannya dengan P3M Pak, kalau di kampus kita ya.
nanti apakah skripsinya atau tesisnya akan diunggah menjadi jurnal di CIVK atau di JTS ya, di JTS, itu nanti akan disaring oleh P3M seperti itu ya. Oh, baik, Pak. Terima kasih. Tapi Bapak Ibu bisa menambahkan artikel-artikel yang lainnya. Contohnya di Research Gateway tadi Bapak punya misalkan artikel di sana, contohnya ya, atau di akademia, atau di website lain seperti itu. Bapak Ibu bisa menambahkan secara manual. Ya. Tadi yang ada tanda plus itu tinggal pilih, tambahkan, pilih artikel secara manual. Ya. Pak Fisher sama Pak Gideon mau tanya nih. Saya sudah kirim berulang-ulang. Terus ada tulisannya seperti ini, Pak. Terlalu banyak email verifikasi yang tidak dikonfirmasi. Anda perlu menginformasi satu email sebelum bisa mengirim email lain. Gimana itu, Pak? Berarti masih menunggu, nggak boleh mengirim berulang-ulang. Sebenarnya itu udah terkirim, hanya belum masuk ya. Hanya belum begitu, masuk. Pak. Itu yang disampaikan tadi. Nanti kalau sudah masuk itu akan segera diverifikasi. Kalau sudah diverifikasi sebenarnya itu sudah final, Bapak Ibu sudah punya account yang diverifikasi oleh STT KAO seperti itu ya. Ya Pak, makasih. Jadi untuk administrasinya nanti selanjutnya tinggal menambahkan atau mengurangi artikel atau mengedit artikel yang ada seperti itu. Jadi itu sudah terkirim ya Bu, sudah terkirim. Jadi kita hanya bisa menunggu nih sekarang. Nanti kalau sudah masuk akan diverifikasi seperti itu ya. Tapi nggak mungkin kan Bu kita nunggu sampai jam 12 malam kan di sini. Udah pada lapar nih yang lainnya Bu. Pak Fisher, sebentar Pak Fisher. Oke, silakan. Bapak Ibu, begini saja supaya tidak terjadi seperti yang Bu Esther tadi karena sudah sampai 3 atau 4 kali itu malah menjadi masalah dalam proses verifikasi karena sama saya juga melihat di sini ada nama mahasiswa yang mungkin sudah 4 kali saya verifikasi, nama yang sama 4 kali saya verifikasi. Nah, jadi saya saran kepada Bapak Ibu semua tolong menulis daftar hadir ya. Nanti akan kami cek dan kami akan usahakan kontak mahasiswa yang belum diverifikasi. Jadi Bapak Ibu tolong isi absen ya. Tolong isi di absen, nanti kan kami cocokkan yang email verifikasinya sudah masuk ke kami untuk kami verifikasi. Yang belum akan kami infokan nanti. Begitu ya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu semua tenang, tidak perlu merasa khawatir, kalaupun webinar kita berakhir, kita tetap akan terus proses. Gitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Mungkin bisa dikirim ulang ya Pak Gideon absennya, soalnya itu udah jauh banget di atasnya. Oh ya, baik. Tidak ada yang belum masuk lagi, yang baru masuk seperti itu. Dikirim ulang aja. Mungkin Pak Fisher sebentar materinya bisa di share ya. Oke, bisa Pak, bisa nanti. Supaya yang belum masuk ini bisa lihat kembali supaya bisa masuk begitu. Materi ini kalau mau dimiliki saya kirim di sini aja ya, di chat ya. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari ya untuk menambahkan, mengedit seperti itu ya, untuk menghapus artikel yang tadi Bapak Ibu tambah ternyata bukan artikel Bapak Ibu seperti itu ya. Mungkin bisa dikirim di grup WA itu loh, kayak satu profesional atau di grup skripsi atau apa begitu supaya teman-teman lain bisa dapat semua. Saya harus malah ribet sayanya Pak, nanti mau unggah kemana gitu ya, ke grup mana seperti itu. Nah kalau di sini di kolom chat Bapak Ibu sekarang bisa download sekarang ini detik ini bisa download ya. Sebentar ya Bapak Ibu, ini lagi loading. Ada sekitar 1 MB lah ya. Jadi Bapak Ibu semua di sini ada sekitar
82 orang bisa langsung mengunggah ini ya. Mendownload maksud saya. Pak, kalau dimasukkan secara manual itu tulis judul, pengarang, dan sebagainya itu dilengkapi dulu baru dicentang gitu, Pak. Tidak ada dicentang sana, Pak. Tinggal masukkan linknya nanti kan. Itu ada opsi untuk masukkan link kan, sumbernya, sumber webnya. Judul, pengarang, tanggal terbit. Karena kalau yang jurnal. pakai kan tadi kan Bapak yang pakai judul mau tambahkan itu pakai manual toh. Secara manual itu dan sebagainya itu, Pak. Gimana, Pak? Secara Maaf, manual. Suaranya putus, Pak. Halo, Pak. Mungkin Pak Luki bisa menulis di chat saja, Pak Luki. Yang pertama ya, saya jelaskan ya, Bapak Ibu, saudara sekalian. Kalau menambahkan secara manual ada tulisannya jurnal, silakan mengisi ada judul, pengarang, demikian seterusnya, sampai ke penerbit ya, sampai ke penerbit. Kemudian klik OK atau centang di pojok kanan atas ya. Versinya di situ mungkin beda-beda ya, tapi kalau di sini ada centang kanan di kanan atas. Kalau Bapak Ibu yang kedua ingin menambahkan dari yang lainnya, seperti itu, dari sumber web mungkin ada tulisan Bapak Ibu di web lain, di akademia atau di account lain seperti itu, Bapak Ibu bisa menambahkannya di yang lain, sehingga Bapak Ibu bisa menambahkan alamat website. Bapak Ibu bisa menambahkan alamat websitenya di sana. Kalau di jurnal tadi kan nggak ada tuh pilihan untuk mengisi alamat website dari tulisan tersebut. Tapi di yang lainnya itu, Bapak Ibu di sana bisa menyertakan linknya. Sehingga nanti akan muncul di profile. Seperti itu ya. Ini udah masuk belum ya chatnya ya? Di sini sih udah masuk. Udah. Oh, maaf, saya salah. Ternyata ini direct message langsung cuman ke Pak Gideon ya. Saya coba kirim lagi ya. Everyone. Bapak Ibu sambil menunggu, bagi yang belum terverifikasi tadi mungkin bisa di-refresh ya Bapak Ibu ya, di-refresh ulang di laptopnya. Mana tahu sudah terverifikasi ya. Karena ini saya melihat ada banyak yang berulang-ulang. Sudah diverifikasi tapi masih terus mengirim ulang. Nah, mungkin tidak nampak di situ karena belum di refresh ya. Bapak Ibu bisa klik pencet di keyboard F5 ya, F5 untuk halaman Google Cendekia tadi. Supaya dia otomatis ter-refresh. Sudah di-refresh puluhan kali, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Masih belum diverifikasi. Iya, Pak Harun belum masuk, Pak, email verifikasi dari Pak Harun ini. Sampai ini, saya refresh terus. Yang dari Pak Harun belum masuk, Pak. Ya, biasanya hanya berapa detik begitu. Iya, betul. Biasanya hanya berapa detik. Bukan diklik itu yang ada email itu, ikuti itu, yang gambar email. Bukan, Pak, bukan.
tadi seperti itu juga di sini. Lalu cari jalan-jalan ini, klik yang ada ya gambar email itu, langsung bisa terverifikasi. Kalau ikuti itu beda, Pak. Diverifikasi, ngikutinya yang diverifikasi. Itu Bapak Ibu sudah masuk ya, Pak? Untuk panduan membuat akunnya. Belum ada, Pak, belum ada. Silakan di-download. Belum ada ya, mungkin ya tetap harus menunggu ya seperti itu. Di sini sudah terkirim, tapi mungkin masih nyangkut di tiang listrik mana ya, atau masih nyangkut di bulan mana. Bisa telit kah nyangkutnya? Kita tunggu lah ya sampai benar-benar masuk ya. Oke, di sini ada yang udah nyangkut di laut, Pak. Oke, terima kasih buat ini ya. Notifikasinya. Oke, saya kira jangan terlalu banyak notifikasi juga ya, supaya dia nggak terlalu ke atas, nanti susah nyarinya lagi ya. Oh, ini Bu Esther sudah terverifikasi nih. Puji Tuhan, memang kesabaran itu akan menghasilkan buah yang manis ya, Bu. Kita semoga yang lainnya juga bisa masuk ya. Pak Harun sabar, Pak Harun. Ya, Pak. Oke. Ini sebenarnya sudah sekelas seminar nasional ini Bapak Ibu. Karena pesertanya mulai dari Jawa sampai dengan ke Sulawesi sana pesertanya ini kan. Jadi luar biasa ini. Nanti kita juga ini webinar ini akan lanjut ke ini ya, ke pembuatan Kesinta ya. Kesinta benar ya Pak Gideon, nanti kita akan lanjut. Jadi ini setelah Google Scholar ke account Sinta. Nanti kita akan buat acaranya di tanggal 1 Desember di jam yang sama ya. Jadi kita yang udah punya account Google Scholar, kita akan terus tingkatkan, nanti kita akan masuk di Sinta. Gitu. Yang dikelola oleh negara. Itu yang jadi contoh Brahma Kumbara itu real atau apa? Hanya sekedar contoh saja ya? Kok bisa masuk ya? Ini Brahma Kumbara ini materinya dari kementerian, Pak. Oh, iya. Ya. Jadi ini Brahma Kumbara ini bukan mahasiswa, Pak, bukan mahasiswa STTKO. Ini tokoh cerita di radio. Pak Fisher, kalau kita sudah menambah buku atau artikel itu kita lihat di mana ya Pak ya? Nanti akan muncul di bawah profil urutannya. Administrasinya akan muncul di bawah profil. Sebentar ya, saya akan kasih tunjuk. Ini Bu. Sebentar. Nah, di bawah profil ini nanti akan muncul deretan artikel-artikel yang pernah Bapak Ibu unggah dan sudah Bapak Ibu centang, sudah masukkan seperti itu ya. Baik, Pak.
Baik, Bapak Ibu, saya pikir kita cukup sampai malam ini ya. Kita sudah terlewat 30 menit. Baik, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk narasumber Pak Fisher Manik yang sudah menjadi narasumber bagi kita, membantu kita untuk membuat akun Google Scholar. Ya, kita berikan aplaus buat Pak Fisher Manik. Terima kasih Pak Fisher ya untuk arahan bantuannya bagi kami semua. Dan Bapak Ibu, ini kita record dan akan kita share di beberapa grup kita, grup S2, S1 yang ada, akan kita coba share link Google Drive-nya sehingga Bapak Ibu bisa ulang-ulang kembali untuk mempelajarinya. Dan materi juga sudah diberikan, Bapak Ibu bisa download sebelum Zoom ini berakhir. Sekali lagi kami ingatkan Bapak Ibu, saya tadi menyampaikan di awal bahwa ini semua tahapan, ya. Tahapan membantu Bapak Ibu menjadi satu penulis berkontribusi ya. Jadi tahapannya Bapak Ibu harus punya Google Scholar dulu. Setelah itu nanti Sinta, ya. Nanti Bapak Ibu khususnya mahasiswa S2, terkhusus mahasiswa S2 yang sekarang ada ketentuan di akhir nanti harus wajib menulis di jurnal terakreditasi, mesti punya Sinta. Nah, mahasiswa S1 yang sudah diwajibkan menulis jurnal juga harus memiliki akun Sinta. Jadi Bapak Ibu semua, tahapan pertama sudah kita kerjakan ini hari ini, tahapan kedua akan kita lanjutkan pada 1 Desember. Dan di sana kita akan belajar, ada satu portal di mana kita bisa mengakses tulisan-tulisan berkualitas yang sudah difilter oleh salah satu alat yang ditetapkan pemerintah. Jadi di situ hanya jurnal-jurnal terakreditasi atau jurnal-jurnal kalaupun belum terakreditasi, tapi jurnal-jurnal yang sudah lulus dalam penilaian Garuda, ya, itu adalah website yang ditetapkan pemerintah. Nah, itu bisa menjadi dasar rujukan kita. Kita punya sumber bacaan. Google Scholar ini tahap paling dasar Bapak Ibu. Kita bisa macam-macam baca artikel yang dipublikasikan dari yang berkualitas sampai sedikit berkualitas. Tapi di portal Garuda itu nanti kita akan menemukan tulisan-tulisan yang sudah terfilter, ya, jadi yang berkualitas. Nah, tunggu itu 1 Desember. Kami harap Bapak Ibu semua bisa ikut join ya pada tanggal 1 Desember dalam pertemuan lanjutan. Ini juga membantu bagi Bapak Ibu yang menulis skripsi dan tesis yang sulit dengan sumber ya, dengan sumber bacaan, perpustakaan yang sulit dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu harus ikut 1 Desember. Saya pikir cukup. Sekali lagi kami mengucapkan. Ada kuliah Pak 1 Desember Pak. Pak Gudian ada mata kuliah 1 Desember itu kayaknya Pak. Waduh, 1 Desember ada mata kuliah ya. Iya, masih ada Pak. Iya Pak. Itu malam kecuali, ya, jam 7. Iya, hampir kayaknya sampai di situ Pak. Oke. Nanti kecuali akan mungkin coba diundurkan lagi bisa, mungkin. Iya betul. Nanti kita coba pikirkan lagi, akan kami infokan selanjutnya kepada Bapak Ibu semua. Semoga yang Natalan, yang tahun baruan, yang acara keluarga, yang kuliah terutama, semuanya kita bisa mengupayakan paling tidak bisa bersama-sama lah. Ya, bisa bersama-sama seperti hari ini kita bisa bersama-sama ikut. Bapak Ibu, terima kasih sekali untuk perhatian. Doakan supaya lewat ini akreditasi prodi S1 Teologi, prodi S1 Musik Gereja yang sedang diupayakan ikut terbantu lewat telah hadirnya akun Google Scholar Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita akhiri pertemuan kita malam hari ini. Saya mohon kepada Pak Travis Maengkop untuk menutup kita dalam doa.